Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada sore ini ya, pada weekend ini juga, dan dimana jam sekarang menunjukkan pukul 16.40, yaitu Sunday, hari Minggu 25 Mei 2025 ya. Dan perlu diketahui juga bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat ini tabelnya ada di bagian kiri atas, di mana harga emas kemarin mencapai harga tertingginya, yaitu pada angka 3365.99, dan low-nya itu terjadi pada angka 3287.00 dan berakhir pada pukul 4 dini hari waktu hari Sabtu pada angka 3356.34 ya, atau 35. Dan sebagai perbandingannya kita bisa lihat di baris yang keempat, yaitu XAU XAG USD ya, yaitu harga silver ataupun perak ya, di mana high-nya itu mencapai pada angka 33.53 dan low-nya ada pada angka 32.89 dan berakhir pada angka 33.47 pada pukul 4 dini hari pada hari Sabtu. Dan kita tahu harga emas ini tiba-tiba naik pada jam 7 menjelang jam 7 ya, pada hari Jumat, yaitu pada tanggal 23 Mei 2025. Itu juga disebabkan oleh adanya kecelakaan di perusahaan tambang di Afrika Selatan ya. Oke, dan kita bisa lihat analis ataupun purchasing saya sebagai berikut. Dan kita bisa lihat ini jam sekarang menunjukkan pukul 16:43, yaitu pada hari Minggu 25 Mei 2025, letak lokasi di Jakarta 29 derajat ya. Oke, dan terakhir kita bisa lihat ini halaman hari Jumat, di mana pukul 8:45 kita lihat paling atas, di mana saya ada posisi beli 3304 ya, itu pada jam 8:45. Dan ini perkiraan saya waktu hari Jumat ya, yaitu 23 Mei, di mana range yang besar ya, saya menunjuk angka pada angka 3380 ya. Jadi hampir tercapai karena high-nya kemarin itu pada angka 3365.9 ya. Mungkin Senin pagi-pagi tercapai ya, mudah-mudahan. Sedangkan low-nya ada di kisaran pada angka 3290 sampai dengan 3280 ini, itu tidak terjadi ya. Dan juga saya bisa menafsirkan pada angka 3343 sampai 3353 pada pukul 19 ini angkanya bisa naik ya. Dan juga dipastikan pada hari Senin pukul 6 sampai pukul 7 ini ya, pagi hari, itu besar kemungkinan naik gitu. Dan kemudian perkiraan saya di halaman yang normal ya, dimana saya memperkirakan high-nya ada di 3325 sampai dengan 3235 ya. Dan ini pada bisa dilihat ini harganya di 3329 waktu saya mengupload itu terlewatin itu dengan cepat, dan low-nya saya juga melihat
pada angka 3300 sampai dengan 3295 itu tidak terjadi, namun yang ada pada angka 3336.8 itu terjadi, dan ini sebabnya pada jam tujuan atau pukul 19 pada hari Jumat itu naiknya deras, dan juga saya sudah memperkirakan perkiraan hari Senin itu angkanya akan ditutup pada angka 3300, namun ini pukul 4 pagi ini hari Sabtu kemarin sudah pada angka 3365 ya. 3365. Pukul 4 paginya itu pada angka 3356. Ya, itu yang 3365 itu pada pukul 1 ya. Jadi besar kemungkinan Senin mungkin dibawa naik, dan ulasannya ada rinciannya sebagai berikut. Dan ini juga diketahui, saya tadi ada purchasing pembelian ya di 3304 pada pukul 8 pagi ya. 3304. Nah, saya selesaikan pada pukul 1:18 yaitu pada hari Jumat ya. Dan mungkin itu terburu-buru 3328 ya. Oke, dan saya ulangi sekali lagi. 3304 itu ya. Saya selesaikan di 3328. Dan ini kemudian saya melakukan pembelian pada pukul 8:02, dan ini boleh dikata agak ada setengah paksa ya, atau memaksa. Itu 0,2 lagi di sini ya, disebabkan adanya pekerja tambang di Afrika Selatan ya. Itu ada yang kecelakaan di sana, dan itu beritanya saya telah upload di halaman shot ya. Itu saya memaksa, tapi nyatanya 40 menit kemudian itu turun angkanya. Saya melakukan pembelian lagi, yaitu pada angka 3342 ya. Ya, 3342. Ini jamnya ya. Dan ini akhirnya saya memasang take profit ya. 3342 ini yang tadi. Lalu saya pasang profit di 3352 ya. Itu ada angkanya. Oke. 3242 ya. Take profitnya di 3352. Dan ini terjadi pada pukul 9:19, yaitu kurang lebih mau 1 jam. Sisa buy 1 saya diamkan aja. Dan ini penambang yang terjebak ya, ada 289 orang, di mana saya telah mengupload di halaman short ya, atau di halaman pendeknya, dan kalian bisa cari ya. Ada 289 orang ya, itu hot news ya, penambang emas terperangkap ya, itu di Afrika Selatan. Dan ini diulasinya mungkin berbeda dengan pandangan saya. Ini harga emasnya naik ya, ulasannya itu rekomen Trump terhadap jajaran Uni Eropa dan perusahaan Apple ya. Jelas itu membuat nanti pembiayaan atau memproduksinya barang-barang produk Apple pasti lebih tinggi, karena Apple tidak mau memproduksinya di dalam negeri sendiri, jadi dikenakan tarif. Lalu ini ulasannya adalah US dollar turun 0,7%, dan platinum itu mencapai harga tinggi selama 2 tahun ini, dan silver, palladium itu secara per minggu itu naik ya. Itu ulasannya garis besarnya. Dan ini rinciannya ya, emas naik 2% ya, itu
itu terbaik selama 6 minggu ini, dan para investor mencari pelindung ya, safe haven aset ya, karena masalah Presiden Trump juga melemahnya US dollar. Lalu ini angka-angkanya semua lalu itu Trump membuat kebijaksanaan, itu membuat tarif terhadap Uni Eropa 50% sejak berlakunya nanti tanggal 1 Juni 2025. Jadi kalau dilihat sekarang untuk 1 minggu ke depan ini di ininya. Dan juga saham-saham di bursa Amerika ya, itu turun. Dan ini saham-saham bursa di Amerika itu turun ya. Dan ini Apple juga harus membayar 25% ya untuk pajaknya ataupun nilai tambah. Lalu adalah masalah tax cut ya, pemotongan pajak juga ya, juga baru direkomendasi dan baru diserahkan ke DPR, dan itu masih belum ada tanda-tanda yang ini. Jadi ada seorang analis yaitu Daniel Pavilonis ya, itu seorang senior marketing strategis ya di RJO Future. Itu kalau emas bisa menembus angka 3500, jadi targetnya itu mereka di angka 3800, yaitu disebabkan juga oleh platinumnya naik ya. Dan ini boleh diketahui platinum itu sudah tidak ada gairah, boleh dikata hampir 20 tahun ini. Biasanya platinum itu membawa arah dulu ya, ini malah terbalik, emas yang membawa dulu. Dan lalu ini analis pada saat penutupan ya, jam 1:27 ya, jadi bursa sudah tutup. Nah ini analisnya atau uraiannya sebagai berikut ya. Jelas masih sama, rekomend tarif terhadap Uni Eropa, lalu US dollar, lalu platinum dan perak ataupun palladium itu semuanya mengarahkan weekly high. Juga ini sama ulasannya juga yang tadi ya, diulangin lagi. Dan lalu ini juga sama juga ya. Dan Apple juga harus ada tambahan untuk tarif 25% ya. Dan kita masih belum tahu 25% itu dari nilai apa nilai jualnya atau ada part yang tertentu ya, spare part yang tertentu ya. Dan satu juga ini analis, apabila harga emasnya melewati angka 3.500 itu bisa mencapai 3.800 ya. Dan ini semuanya dipicu oleh platinum. Dan kita bisa lihat ini yang terakhir ya, tadi mungkin saya buru-buru. Nah ini above ground inventories ya, have fallen ya, jadi semua udah pada turun inventories ya. Jadi ini just baru mulai memicu triggering of psychology tightness of the market. Jadi kata Giovanni Staunovo ya, itu analis dari UBS ya. Dan ini posisi saya yang terakhir, dan ini selama 1 minggu itu saya punya transaksi, boleh dikata itu dari tanggal 19 sampai dengan 23. Kita bisa lihat ada plusnya 124, 228, 110, kemudian withdraw WD 1000 ya,
dan ini semua ada rincian ada di sini jelas. Ya, sisa itu pembelian 1 dan ini rekapannya. Dan ini saya withdraw yang tadi. Jadi totalnya saya udah profit 52.000 ya, dan ini angkanya ada di bawah. Dan ini tidak bisa dirubah ataupun ini. Lalu ini posisi saya yang akan saya simpan yang untuk esok ya. Itu hari Senin, yaitu pada tanggal 26 Mei ya. Ini sisa untuk Senin ya. 26 bulan 5. Dan ini akan saya simpan untuk besok kita ulas. Dan ini perkiraan saya yang minggu kemarin ya, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Mei ya. Di situ ada saya ulas ya, di mana kemungkinan high-nya akan mencapai 3380 ya, sampai dengan 3425, dan ini hampir tercapai ya untuk angka 3380, dan kemarin jelas kita ketahui pada 65.9 dia punya tingginya ya, dan mungkin Senin terjadi, dan ini low-nya itu tidak terjadi. Itu hanya ada pada angka 3200 ya, tepatnya di 3206 ya, 04 ya, 3204. Jadi ini selisihnya hampir 50, mudah-mudahan tercapai untuk minggu depannya. Dan ini 3150 juga saya perkirakan juga tidak akan terjadi. Lalu next ini kita bisa lihat ini di sini kita bisa lihat ini pergerakan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan kita lihat ini di level ini ya, di sini itu harga emasnya naik kencang sekali pada angka 335 sekian ya. Itu karena ada penambangan emas di Afrika Selatan yang terperangkap ya di sana, menyebabkan harga emasnya naik. Dan ini perkiraan saya yang kemarin ini untuk low-nya di 3295 itu tidak tercapai, namun dia punya high-nya hampir tercapai. Boleh kata hampir mirip. Jadi kemarin itu kalau ada berita atau isu seperti gitu, itu harus diambil aksi, dan saya itu terlambat, tapi saya memaksakan diri, dan syukur sudah satu ronde ataupun satu peluang sudah saya ambil. Ya, ini pergerakannya selama seminggu ini. Dan bagaimana peluangnya untuk minggu depan? Nah, ini yang minggu depan saya akan ulas, di mana saya bisa mengatakan itu angkanya bisa mencapai mungkin saya akan foto dulu ya, karena tidak bisa ditulis ya. Nah, ini saya akan tulis ya. Itu hanya saya bisa mengatakan pada angka 34 30 sampai dengan 80 ya. Jadi kemungkinan ini ada, itu satu masalah South Africa ya. South Africa. Yang kedua jelas adalah masalah Rusia. Lalu 3 Timur Tengah. Ya. Sedangkan untuk bagian bawahnya atau low-nya itu saya bisa mengatakan pada angka 3250 sampai dengan 3280, dan itu pun harus dibebankan dengan masalah tarif ya.
Sekarang yang Cina sudah dibereskan untuk 30 hari. Sekarang yang belum dibereskan yaitu Uni Eropa, EU. Dan kita akan lihat bagaimana dengan hari Senin nanti, apakah berita-berita ini mengacu kemana ya? Apakah ke masalah South Africa, Rusia, atau Timur Tengah? Lalu tarif, jelas Cina itu bagaimana kita sudah mengetahui akan terjadi 90 hari kemudian, dan ini sudah hampir mencapai 1 bulan. Jadi untuk di Cina itu masih ada 2 bulan lebih ya. Dan ini yang selanjutnya yaitu EU, Uni Eropa. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian bersama keluarga di weekend ini. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan ataupun purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Senin 26 Mei 2025. Salam cuan dan always profit. Dan ini data-datanya akan saya simpan, akan saya screenshot lagi untuk kita ulas pada minggu depan ya. Oke, selamat sore.